Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Bersama saya Rizka Wahyu Amalia di Realita on the Street episode 29. Kami hadir untuk melengkapi aktivitas Anda dengan berbagai informasi menarik lainnya di Pekalongan dan sekitarnya. Inilah pilihan Realita on the Street yang telah kami rangkum. Umumnya, angkringan banyak dijumpai di jalan dengan gerobak khasnya. Begitupun di Kabupaten Pekalongan. Namun, berbeda dengan Jokpel. Angkringan satu ini terkonsep lebih modern, yaitu perpaduan antara Jogja dan Pekalongan. Bagaimana keunikan dari angkringan Jokpel? Berikut liputannya untuk Anda. Realita on the Street, di sepanjang jalan Pekalongan banyak kita jumpai angkringan. Namun ada yang berbeda dari angkringan yang berlokasi di Kajen. Angkringan Jokpel namanya. Tempat bernuansa klasik dan minimalis dengan lampu-lampu yang mencolok menjadi daya tarik tersendiri bagi siapapun yang melewatinya. Mau tahu seperti apa keunikannya? Yuk ikutan aku terus. Jika Anda ingin menikmati hidangan angkringan dengan suasana tempat yang berbeda, angkringan Jokpel jawabannya. Berlokasi di Kajen, Kabupaten Pekalongan, angkringan ini melayani pengunjung setiap harinya mulai pukul 10 pagi hingga 12 malam. Angkringan yang baru berdiri sejak bulan Juni kemarin ini memiliki konsep tempat bernuansa klasik, minimalis, dan juga instagramable loh pemirsa. Bangunan bambu dengan atap welit ditambah sentuhan lampu-lampu yang mencolok menjadi daya tarik tersendiri bagi siapapun yang melewatinya. Nah, pemirsa, nama Jokpel sendiri merupakan singkatan dari Jogja Pekalongan. Tadi kan angkringan berawal dari Jogja kan, ya. Jogja kemudian karena tempatnya kita ini ada di Pekalongan, di Kajen, akhirnya saya bikin nama angkringannya itu Jokpel. Ya kan, Jogja Pekalongan. Jadi di sini ada menu Jogjanya, ada menu Pekalongannya juga. Tersedia berbagai menu khas Jogja dan Pekalongan dengan harga yang ramah di kantong. Adapun yang menjadi best seller dari menu yang tersedia yakni gurame dan ayam bakar. Namun, pengunjung berharap agar menu di angkringan Jokpel lebih bervariatif. Harapannya biar nanti menunya lebih variatif, harganya terjangkau buat anak muda dan kantong bapak-bapak biar tetap bisa gaul. Angkringan Jokpel menyediakan area indoor dan outdoor yang cukup luas dibandingkan angkringan pada umumnya. Tentunya nyaman loh pemirsa. Nah, selain cocok sebagai tempat makan dan berkumpul bersama keluarga, angkringan ini juga bisa menjadi rekomendasi tempat untuk mengerjakan tugas dengan suasana Jokpel yang belum pernah ada sebelumnya. Nah pemirsa, menu yang menjadi best seller di angkringan Jokpel ini yaitu gurame asam manis. Itu kita cobain. Perpaduan dari rasa asam dan manisnya itu sangat pas. Nah, selanjutnya kita bakal cobain wedang umbuk. Nah pemirsa, itu tadi keunikan dari angkringan Jokpel. Angkringan Jokpel ini dapat menjadi referensi tempat untuk nongkrong ataupun bersantai bersama keluarga, teman, ataupun pasangan. Saya Adi Masyali Saidil Arif beserta tim yang bertugas melaporkan untuk Realita on the Street. Kembali ke studio.
Pemirsa, tidak hanya hasil lautnya saja yang melimpah, Kabupaten Batang juga memiliki banyak rekomendasi tempat wisata. Salah satunya wisata edukasi baru Waikambang. Bersama tim Realita, kami akan mengajak pemirsa untuk berkeliling di wisata ini. Terdapat banyak wahana permainan serta kolam renang dengan pemandangan alam pegunungan. Bagaimana keseruan yang ada di sana? Berikut liputannya untuk Anda. Sobat Realita, kalian pasti ingin tahu kan wisata apa saja yang ada di Kabupaten Batang? Nah, kali ini Sabrina dan tim Realita on the Street berada di salah satu wisata yang ada di Kabupaten Batang. Seperti apa sih keseruan kami? Yuk ikutin aku terus. Keberagaman objek wisata menjadikan kita mudah dalam mencari tempat untuk berlibur, seperti wisata baru yang berada di Kabupaten Batang, tepatnya di Desa Selopajang, Kecamatan Blado, yaitu wisata Waikambang. Waikambang merupakan kegiatan belajar dan berkembang, yakni tempat wisata keluarga dengan konsep wisata alam dan edukasi, yang menyajikan berbagai arena bermain yang dipastikan bisa dinikmati bersama keluarga ketika berlibur di Batang. Di edukasi usia dini. Nah, menariknya dari Waikambang ini ada ruang kelas, ada ruang kelas 1, ruang kelas 2, yang di sana di ruang kelas 1 anak-anak bisa belajar tentang membatik, menyablon dan lain sebagainya, mengingat Batang Pekalongan adalah kota batik. Tiket masuk dengan harga Rp10.000 sampai Rp15.000 tersebut, kalian bisa menikmati keindahan alam serta berbagai wahana seperti skywinger, kora-kora, tempat terapi ikan, serta kolam renang untuk wisata yang ingin berenang sembari menikmati pemandangan alam lepas. Pemirsa, tentu saja yang menarik perhatian dari wisata ini adalah edukasinya, khususnya edukasi anak usia dini. Wisata ini menyediakan ruang bagi anak-anak untuk belajar membatik, menyablon, bahkan bercocok tanam. Meskipun baru, wisata ini tergolong sudah banyak yang tahu melalui promosi di akun media sosial. Tahu ini dari internet. Pertama sebelumnya sih udah pernah lewatin, udah pernah kesini sebelumnya, cuman pembaruan ini belum kesini. Terus tahu dari ada wahana-wahana ini dari internet, ya, dari internet. Nah, pemirsa, untuk mengisi weekend kalian bisa berlibur bersama keluarga, teman, atau pasangan ke Waikambang ini. Ternyata tidak perlu jauh-jauh keluar kota. Bagi kalian yang ingin mencari tempat berlibur, Kabupaten Batang punya Waikambang. Wisata alam sekaligus edukasi anak. Tunggu apa lagi? Yuk berlibur ke sini dan nikmati keseruannya. Nah, gimana? Seru kan berwisata di Waikambang? Bagi kalian yang ingin berwisata juga, boleh nih ke sini di Waikambang Selopajang, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang. Saya Sabrina beserta tim yang bertugas melaporkan untuk Realita on the Street. Kembali ke studio. Pemirsa, kalian tentu tidak asing bukan dengan budidaya tanaman hidroponik. Nah, kali ini tim Realita akan mengajak pemirsa untuk menyaksikan proses budidaya tanaman hidroponik pakcoy. Namun, budidaya kali ini tidak seperti pada umumnya.
Budidaya ini dikelola oleh komunitas disabilitas yang ada di Desa Jeruksari, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Kira-kira bagaimana sih proses dari budidaya ini? Berikut liputannya untuk Anda. Lagi pusing banget nih, Is. Lah, pusing kenapa? Aku belum bayar UKT buat semester ini. Gimana ya? Soalnya belum ada duitnya loh. Aku pengen banget tahu kayak punya usaha gitu. Usaha apa sih? Oh, kayak gitu. Oh, soal hidroponik terus? Ya, cuma uniknya tuh yang mengelola ini kelompok disabilitas. Hah? Disabilitas? Emang bisa apaan dia? Loh, jangan salah. Disabilitas itu bisa loh ngasih dia kayak orang pada umumnya, kayak gitu, dengan kerja kayak gitu. Oh, gitu ya. Kamu ini nggak mau nggak? Ya, boleh. Teman saya Yanuar, sebenarnya mau lihat proses pengolahan tanaman hidroponik, bisa dianterin nggak Mas? Ya, bisa, yuk, ikut saya. Oke, tapi sebenarnya maaf ya Mas, saya dipanggil sama ibu nih, Oh pulang. iya, siap, nggak apa. Hati-hati Pulang ya. dulu ya, Yan. Oke, yuk, Mas. Yuk. Halo sahabat Realita on the Street. Berbagai kegiatan dan hobi bermunculan untuk menciptakan peluang bisnis saat pandemi COVID-19. Salah satunya yaitu budidaya tanaman hidroponik. Budidaya yang terletak di Desa Jeruksari, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan ini memiliki hal yang unik, yaitu bisnis hidroponik ini dikelola oleh kelompok disabilitas. Nah, penasaran kan? Seperti apa sih pengolahannya? Yuk ikuti saya. Mas, tungguin. Budidaya hidroponik merupakan salah satu bisnis yang digandrungi masyarakat, khususnya di masa pandemi COVID-19. Seperti halnya Pokja Jeruksari, Kecamatan Tirto, Kota Pekalongan, yang membudidayakan hidroponik hingga sukses berjalan sampai pasca pandemi. Jeruksari Farm merupakan komunitas yang berjalan dalam bisnis pertanian tanaman pakcoy hidroponik. Berdiri sejak 2019, bisnis ini didirikan untuk menjadi wadah bagi para penyandang disabilitas agar meningkatkan kegiatan mereka. Soalnya kan anak-anak disabilitas ini di rumah kan mungkin hanya kegiatannya cuma di rumah. Maka inisiatif dari program ini untuk meningkatkan dari kapasitas dari disabilitas itu tersendiri, untuk melakukan kesibukan, untuk belajar, menanam, ya, dan hasil ya dibentuk kelompok hidroponik ini. Untuk memberikan pengaruh yang maksimal pada pertumbuhan budidaya tanaman pakcoy, diperlukan nutrisi sebesar 1500 ppm. Nah pemirsa, saat ini saya mau melakukan proses penanaman dengan Bapak Slamet ya Pak. Nah gimana nih Pak caranya? Nah ini langsung kita dorong ya Pak. Nah jadi seperti itu pemirsa proses penanaman dari hidroponik ini ya Pak ya. Pakcoy siap panen pada umur sekitar 25 hingga 35 hari setelah tanam. Pakcoy ini dijual melalui toko online dan juga menerima sistem cash on delivery di sekitar Pekalongan dengan harga 5.000 per paketnya. Cari SB sama teman-teman hidroponik. Dan masyarakat desa sini juga membantu nggak? Ya, cuma ini aja nih dari gerombolan aja. Budidaya tanaman pakcoy secara hidroponik tidak membutuhkan pengendalian hama, sebab hama yang menyerang tanaman ini sangat sedikit. Hal tersebut menjadi salah satu kelebihan dari tanaman yang dibudidayakan secara hidroponik. Seorang disabilitas bukan berarti tidak bisa apa-apa. Komunitas disabilitas Desa Jeruksari menjadi bukti bahwa kaum disabilitas mampu bekerja menghasilkan pundi-pundi rupiah seperti orang pada umumnya. Bagaimana pemirsa? Tertarik bukan untuk menjalani bisnis tanaman hidroponik seperti ini? Saya Yanuar Adi Firmansyah beserta tim yang bertugas melaporkan untuk Realita on the Street. Kembali ke studio.
Pemirsa, berita mengenai wisata edukasi Waikambang sekaligus menutup perjumpaan kita di Realita on the Street episode 29 ini. Bagi Anda yang memiliki informasi menarik, bisa langsung kirimkan ke akun media sosial kami. Kenali, cintai, dan lestarikan budaya di sekeliling kita. Saya Rizka Wahyu Amalia beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.